dengan dia menjadi lebih mandiri itu tadi, maka statusnya sebagai mahasiswa itu akan lebih lengkap, berhasil di dalam perkuliahan dan memiliki penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, tugas seorang mahasiswa katanya kuliah dengan baik dan lulus tepat waktu. Ya, memang benar tugas mahasiswa yang demikian itu. Namun, di sisi lain, seorang mahasiswa juga merupakan seorang pemuda, yang mana dalam sisi usia, artinya bukan lagi seorang anak-anak, bisa dikatakan bukan lagi seorang remaja, namun seorang yang sudah berproses untuk menjadi dewasa, bisa berbuat dan bisa dikatakan sebagai generasi yang produktif. Sebagai pemuda atau generasi yang bisa berkarya, tentu dengan menjadi mahasiswa dan cukup dengan kuliah saja, tidak melakukan apa-apa, itu sesuatu yang bisa kita anggap sangat-sangat mubazir di dalam masa kepemudaannya itu. Karena dalam usia muda, harusnya pemuda tidak hanya terkungkung dalam hal-hal yang bersifat teoritis, namun harus bisa lebih kepada aksi dan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sekitar atau orang-orang banyak. Di samping itu, sebagai seorang mahasiswa dan pemuda, bisa juga dikatakan sebagai agen perubahan. Kenapa dikatakan sebagai agen perubahan? Karena seorang mahasiswa harusnya bisa terlibat atau berperan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negaranya. Lebih kurang daripada itu, bagi orang-orang di sekitarnya atau masyarakat di sekitarnya. Lebih kurang lagi daripada itu adalah sekurang-kurangnya membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Karena itu, ketika menjadi mahasiswa dan hanya kuliah saja, sangat tidak cukup untuk dikatakan sebagai pemuda yang produktif, yang berkarya, yang juga berperan sebagai agen perubahan di dalam masa mudanya itu tadi tersebut, dan juga sebagai mahasiswa itu. Sehingga apa sih yang harusnya dilakukan oleh seorang mahasiswa supaya masa mudanya, masa mahasiswanya tidak terbuang waktunya, tidak terbuang mubazir, dan bisa lebih diefektifkan dengan hal-hal yang lebih baik. Seorang mahasiswa yang merupakan seorang pemuda dan agen perubahan harusnya tidak membebani orang tuanya lagi atau membebani keluarganya lagi untuk segala sesuatu yang terkait dengan dirinya. Karena dari sisi usia, dia harusnya sudah bisa memiliki pendapatan sendiri atau penghasilan sendiri untuk memenuhi keperluannya, terutama keperluannya dalam perkuliahan. Misalnya membayar biaya kuliah. Tidak membebani orang tuanya, tidak membebani keluarganya, dan juga tidak membebani negara. Kenapa dikatakan tidak membebani negara? Karena seorang mahasiswa yang hanya sebagai mahasiswa yang kuliah saja dan tidak melakukan apa-apa untuk membuat dirinya bisa lebih baik dalam waktu yang cepat, tidak menunggu nanti ketika sudah lulus menjadi mahasiswa, mahasiswa tersebut bisa saja terhitung sebagai seorang yang hanya menerima subsidi-subsidi dari negara saja. Atau dia hanya nantinya berencana ya, atau di saat itu ya, di saat dia jadi mahasiswa merupakan seorang yang masuk dalam beban negara sebagai pengangguran karena dia tidak memiliki pekerjaan. Harusnya dia sebagai seorang mahasiswa sudah mampu mandiri, dan dengan kemandiriannya dia bisa mengurangi beban yang ditanggung oleh keluarganya demi membiayai dia di dalam berkuliah.
Di samping itu, dia juga mengurangi beban negara karena tidak mempersiapkan dirinya untuk menambah jumlah pengangguran di negara ini. Lalu, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa? Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa adalah mengatur arah tujuannya. Arah tujuannya harus jelas. Tujuannya berkuliah itu untuk apa? Bukan untuk hanya mendapatkan ijazah saja, yang mana ijazah itu nantinya direncanakan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun tujuan dari kuliah adalah mendapatkan ilmu dan pengalaman, yang mana ilmu dan pengalaman itu sudah bisa digunakan sesegera mungkin, bahkan ketika kita belum lulus kuliah. Ketika kita menunggu ijazah dulu baru mencari pekerjaan, waktu kita akan banyak terbuang sampai nanti lulus kuliah tersebut. Biasanya mahasiswa bisa dikategorikan kepada 3 kategori. Yang pertama, mereka yang ingin berhasil dalam akademik. Mahasiswa tipe ini biasanya akan serius di dalam kuliah dan hanya memikirkan bagaimana nantinya bisa lulus tepat waktu dan bisa berkuliah dengan lancar, dengan baik, tanpa ada gangguan-gangguan dari hal-hal yang lain. Mahasiswa kategori yang kedua itu adalah mahasiswa yang menginginkan lulus dan mempunyai pengalaman yang banyak di bidang non-akademik, misalnya di bidang organisasi. Mahasiswa tipe yang kedua ini biasanya akan lebih banyak aktif di dalam organisasi sebagai seorang organisator, juga akan banyak membawa manfaat juga peran keterlibatan dalam hal memajukan kampusnya dan juga daerahnya mungkin dan orang-orang di sekitarnya, dan biasanya dia lebih menitik beratkan kepada organisasinya ini atau menempa bagaimana leadership atau kemampuan dalam kepemimpinannya. Nah, adapun yang ketiga, kategori mahasiswa yang menjadi mahasiswa sambil berpikir dan melakukan sesuatu untuk dapat menghasilkan uang, sehingga dia menjadi mahasiswa dan dia juga sudah menghasilkan uang tanpa harus menunggu nanti lulus kuliah. Namun ketiga-tiga kategori mahasiswa ini, ya walaupun kita anggap ini bagus, akan sangat bagus lagi kalau ketiganya ini bisa dilakukan secara bersama-sama oleh si mahasiswa itu tadi. Misal, di dalam hal akademik, dia memang serius, kuliahnya masuk terus dan juga melakukan apa-apa yang memang menjadi tuntutan di dalam perkuliahan. Di samping itu, dia juga aktif berorganisasi, dan di samping itu, dia tidak melupakan bahwa dia sebagai mahasiswa dan juga pemuda, sebagai seorang agen perubahan, harus bisa lebih dulu mengubah dirinya dengan memperbaiki kesejahteraan dirinya, memperbaiki dirinya secara ekonomi, sehingga nanti itu bisa membawa perubahan yang lebih baik dalam dirinya, membawa penghasilan pendapatan, dan bagus lagi kalau misalnya nanti bisa membuka lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan, bisa merekrut atau mengajak rekan-rekan mahasiswa yang lainnya untuk bisa bersama-sama dia dalam menekuni pekerjaan itu. Nah, kekomplitan ketiga-tiga kategori ini tadi ini sangat penting dimiliki, kalau bisa dimiliki oleh seorang mahasiswa. Namun ditakar-takar juga kemampuan diri, kalau memang tidak memungkinkan dalam mengatur arah tujuannya harus jelas konsepnya di antara tiga kategori ini tadi, mana yang harus lebih diprioritaskan, mana yang tidak diprioritaskan, disesuaikan dengan kemampuan dirinya. Nah, ketika kemampuan tidak memenuhi atau tidak memungkinkan, setelah diupayakan secara maksimal, ada baiknya untuk mengukur misalnya ketiga kategori tadi. Misal dalam hal perkuliahan, tidak perlu terlalu terobsesi untuk mengejar nilai yang tinggi, atau misalnya harus cum laude misalnya. Karena itu tidak menjamin nantinya bagaimana kita ketika di lapangan dalam mengaplikasikan segala sesuatu yang kita dapatkan. Namun bisa dikombinasikan antara
menjadi mahasiswa yang memang serius kuliah tadi, juga berorganisasi ikut, juga bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan, atau memiliki usaha untuk bisa menghasilkan sesuatu atau menghasilkan uang, ini di-set untuk supaya bisa jalan. Misal biar target kita untuk cum laude tadi ya tidak terlalu menjadi obsesi kita, sehingga ada banyak waktu pikiran kita untuk lebih memikirkan bagaimana supaya kita mendapatkan penghasilan di dalam berkuliah. Memang bagi sebagian orang tidak baik dalam hal mengurangi target di dalam capaian nilai berupa angka di dalam perkuliahan itu tadi. Namun ketika kita berpikir realistis dan berpikir bagaimana masa depan yang lebih baik, ada baiknya ketika kemampuan kita tidak mampu untuk memaksakannya, ada target-target yang harus kita turunkan sehingga target lain juga bisa mengikuti dan sambil bisa kita capai secara bersama-sama. Semuanya bisa dilaksanakan atau bisa diselesaikan. Apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita lakukan setelah tadi mengatur arah tujuan kita dan bisa menjadi mahasiswa yang juga memiliki penghasilan? Mungkin bisa melakukan yang pertama dengan menawarkan misalnya layanan jasa. Bisa mungkin misalnya dengan jasa editor video misalnya, atau desain desain spanduk atau baliho gitu ya, atau jasa-jasa lainnya ya. Mungkin juga bisa dengan membuka atau melakukan bimbel ya, atau bimbingan belajar, kursus privat lah seperti itu ya, kepada mungkin anak-anak ya, atau mungkin komputer, mungkin menjahit, bagi ada yang punya keterampilan menjahit bisa misalnya membuka bimbingan menjahit dan lain sebagainya ya. Di samping itu juga misalnya bisa membuka atau memulai untuk berjualan di online shop misalnya, bisa melalui status WA memasarkan barang apapun yang bisa dijual ya, sesuai dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Bisa misalnya jual kerudung gitu ya, atau jual sepatu, jual baju, atau jual alat-alat make up gitu ya. Ya apa yang bisa dijual, dan dasarnya adalah apa-apa sih yang diperlukan oleh orang-orang sekitar kita, apa-apa yang dibutuhkan oleh orang sekitar kita ya jual. Bisa melalui status WA misalnya, atau di Instagram misalnya, atau di Facebook Marketplace dan lain sebagainya. Selain itu mungkin bisa juga seperti yang punya kemampuan untuk public speaking misalnya, dia buka kursus public speaking misalnya, atau dia jadi MC di acara-acara tertentu ya, acara kawinan, acara ulang tahun, acara-acara formal ya, atau host di kegiatan-kegiatan tertentu ya, seminar atau sarasehan dan lain sebagainya. Itu juga bisa ditekuni, atau bisa memanfaatkan koperasi di kampus misalnya, dengan menjadi anggota koperasi dan nanti bisa ikut berjualan atau meletakkan sesuatu di minimarket yang dikelola oleh koperasi tersebut itu tadi ya, sehingga barang yang kita jual bisa dipasarkan kepada mahasiswa, atau mungkin dengan melakukan kerjasama di bidang catering kah misalnya, atau di bidang pengadaan kaos olahraga atau dan lain sebagainya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kampus. Itu juga bisa ditekuni. Namun yang paling baik di masa sekarang ini yang bisa jadi penghasilan itu mungkin lebih kepada memanfaatkan digitalisasinya itu ya. Sehingga dalam hal ini misalnya bermitra dengan orang lain yang memiliki barang, memiliki modal, dan kita bermitra bekerja sama dalam hal memasarkan barang itu, sehingga nanti keuntungannya kita juga akan mendapatkan bagian di samping bagian untuk yang punya barang atau punya modal. Mungkin ini yang lebih tepat ditekuni, karena kita tidak perlu modal berupa uang ya, kita tidak juga perlu mengadakan barangnya dulu ya, kita hanya memasarkan
dengan memasarkan barang-barang tersebut, dan ketika itu ada yang beli laku ya baru diambil ke yang punya barang atau yang punya modal tadi, dan nanti dari keuntungannya bisa dibagi ya. Ya itu bisa dipasarkan lewat media-media sosial ya, memanfaatkan media-media digital, sehingga itu kayaknya ya lebih pas untuk di zaman sekarang ini. Mungkin itu beberapa gambaran saja yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa, sehingga dia tidak hanya fokus kepada perkuliahan saja, namun di sisi lain dia juga bisa berpenghasilan, sehingga dengan penghasilan itu dia bisa lebih mandiri membiayai perkuliahannya sendiri dan mengurangi membebani kepada orang lain. Dan dengan dia menjadi lebih mandiri itu tadi, maka statusnya sebagai mahasiswa itu akan lebih lengkap, berhasil di dalam perkuliahan dan memiliki penghasilan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.